wabarakatuh. Kembali lagi saya di sini Satlam akan memberikan informasi, yaitu bagaimana caranya kita mengobati orang yang terserang penyakit stroke supaya jalannya normal seperti sedia kala dan tumit itu tidak melenceng dan bisa menapak di tanah dengan sempurna. Biasanya orang stroke itu jalannya itu agak menceng dan di telapak kaki itu biasanya agak miring. Jadi enggak bisa sempurna. Karena apa? Karena di tumit ini mau saya praktekkan. Di tumit ini biasanya narik kayak gini. Di tumit. Nah, jalan agak menceng kayak gini. Ini karena di sini ada tertarik sampai di sini area ini. Nah, ini di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara mengobatinya supaya bisa sembuh seperti semula. Dan jari kaki biasanya mengkup kayak gini, mengkup ini nggak bisa dimainkan. Jadi jarang sekali orang yang terkena penyakit stroke bisa memakai sandal jepit. Biasanya itu akan hilang, akan jatuh dengan sendirinya. Karena ini jari-jarinya tidak bisa berfungsi dengan normal. Nah, disinilah saya akan memberikan contoh bagaimana cara mengobatinya. Bisa mandiri di rumah, nggak usah bingung-bingung, yaitu dengan alat apa adanya yang ada di rumah. Kalau ada, saya sarankan pakai botol stainless kayak gini. Supaya apa? Hangatnya lebih. Nah, kalau tidak ada, itu bisa pakai botol sirup. Yang penting ada tutupnya di sini supaya nggak berbahaya. Nah, di situ dikasih air panas. Nah, kalau sudah dikasih air panas, tetap aja dikasih lap kayak gini. Nah, kayak gini. Apa adanya di rumah, pokoknya itu bisa untuk mengobati. Nggak usah repot-repot, karena di sini segala penyakit bisa sembuh dengan mandiri. Nggak usah repot-repot, mungkin dari anaknya atau istrinya atau suaminya bisa mengobati sendiri. Yaitu saya akan peragakan bagaimana caranya supaya si penderita stroke itu bisa jalan normal, menapak lagi di rumah, di tanah maksud saya. Nah, ini biasanya orang sakit stroke ini kalau suruh nekuk gini agak sulit. Agak sulit. Misalnya dari sini narik ke sini aja kesulitan. Nah, ini. Nah, ini caranya untuk mengobati supaya ini bisa jalan normal. Ini tumit dan telapak kaki napak di tanah, yaitu panasi di area sini sampai lama. Nah, nanti kalau jari-jarinya sudah mulai gerak-gerak atau yang penderita itu sudah merasa kepanasan, dilepas. Lalu pindah lagi, pokoknya di daerah mata kaki ini dulu. Ini langkahnya. Terus lakukan berulang-ulang. Terus di sini. Jadi supaya ini bisa naik turun lagi normal. Nah, pose daerah sini terus sama sini. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya biasanya si stroke ini akan merasa kesemutan di sini berat sekali. Kesemutan. Nah, supaya menghilangkan rasa semut, rasa apa itu adanya di daerah mata kaki ini. Terus lakukan berulang-ulang supaya ini bisa bergerak-gerak. Nah, setelah itu nanti ini di sini. Di atas jari-jari ini, telapak kaki ini. Terus lakukan berulang-ulang. Tapi sampai panas. Kalau si penderita sudah merasa kepanasan, baru dilepas.
Nah, gimana cara menggerakkan ibu jari dan jari kaki? Ini ada syaratnya di sini, di samping ini. Nah, panasi di daerah sini terus. Karena ini si tumit ini biasa akan tertarik kayak gini terus. Nah, nanti usahakan sampai ini merasa kepanasan, ini akan narik dengan sendirinya. Nah, kalau sudah narik itu berarti sudah panas, dilepas lagi. Terus ini atas bawah kiri kanan terus. Ini kayak gini. Lakukanlah berulang-ulang. Nah, setelah itu baru di sini. Nah, ini daerah sini. Ini fungsinya, fungsi daripada ini supaya jari-jari kaki bisa normal lagi kayak semula. Dan tambah kuat, tambah enteng, dan di lambung pun di pinggang terasa lebih enteng, lebih nyaman, nggak latihan. Dan jalannya tambah enteng. Nah, sambil sama sini. Jadi untuk normalkan, untuk memberikan tenaga. Biasanya si stroke nanti kalau jalan itu rasanya mau roboh ke depan. Nah, kalau mau roboh ke depan, panasinya lah sebelah sini. Sebelah sini. Sampai panas ini, sampai naik, jempol naik, jari naik. Nah, kalau sudah lepas lagi. Nah, nanti di sini. Ini ada persendian di sini. Nah, ini dipanasi terus menerus di sini. Sampai ini jari kaki naik terus, ngangkat terus. Nah, terus lama nanti tujuannya apa? Supaya si penderita stroke ini jalannya tambah kuat, nggak sempoyongan dan nggak roboh. Nah, terus taruh lagi di sini, di betis, belakang betis, samping sini, sampai lama. Terus ini fungsinya apa? Supaya si penderita stroke kakinya bisa untuk nekuk kayak gini. Nanti jalannya akan normal. Karena mayoritas si penderita stroke kalau untuk geser-geser kayak gini ini paling sulit. Paling sulit. Nah, ini lakukan berulang-ulang. Sini terus. Nah, nanti sini lagi. Nah, gimana caranya supaya si penderita stroke itu jalannya tambah kencang, tambah kuat, dan tidak sempoyongan lagi? Usahakan di daerah sini. Ini daerah sini, ini daerah paha terus dilakukan berulang-ulang sama sini. Ini fungsinya apa? Ini tenaganya nambah. Tenaga akan nambah, nanti si stroke bisa jongkok, bisa berdiri. Nah, biasanya orang stroke itu jalannya telapak kakinya begini. Biasanya. Nah, karena apa? Di daerah sini, paha ini lemah. Ini daerah sini sangat lemah, makanya jalannya nggak bisa lurus kayak orang normal. Nah, gimana cara kita normalinnya? Panasi di air sini, daerah sini. Panasi terus. Nah, kayak gini. Berulang-ulang, atas bawah kiri kanan terus. Nah, ini. Terus berulang-ulang supaya apa? Langkah si stroke tambah lebar dan tenaganya pun tambah kuat, tambah enteng. Dan si stroke bisa istilahnya berak tiap hari lancar seperti semula, karena adanya si penderita stroke susah berak, susah buang air besar karena di sini lemah ini. Jadi dia nggak bisa ngotot untuk berak. Nah, gimana supaya si stroke itu biasanya melangkahnya juga agak berat. Untuk mengangkat juga agak berat. Nah, di sini diusahakan daerah sini. Jadi supaya nekuknya lebih enteng.
lebih enteng, di sini. Nah, ini naik turun. Ini naik turun terus. Nah, gimana supaya si stroke itu bisa ngangkat kaki lebih tinggi? Taruhlah bawah di bawah paha, di daerah pantat. Karena disitulah letaknya si penderita stroke yang jarang sekali orang tahu dan memahami. Di daerah sini, ini mayoritas ototnya, sarafnya pada layu. Kalau dipegang itu lembek. Jadi nggak ada otot, nggak ada apa. Nah, supaya untuk mengobati otot, menguatkan otot, ngencangin otot, di sini sering dipanasi. Di sini sering dipanasi, pakai buli-buli bisa. Nah, yang untuk membuat otot, untuk ototnya tambah kuat, yaitu dengan cara pemanasan yang lebih. Nah, setelah itu nanti si penderita stroke otomatis untuk mengangkat, coba Pak diangkat gini Pak. Nah, coba diangkat. Nah, terus. Nah, diangkat lagi. Nah, ini kayak gini nih, diangkat Pak, diangkat. Nah, udah. Nah, ini bisa ngangkat dengan sendirinya. Nah, supaya si stroke bisa nendang ke atas atau meluruskan kayak gini. Nah, kayak gini. Ini ada panasilah di daerah sini. Ini. Di lutut ini, panasi terus. Panasi. Nah, sini juga dipanasi, daerah lutut sini. Insya Allah di situ si penderita stroke akan kembali normal seperti sedia kala. Nah, coba Pak sekarang untuk nendang Pak, nendang ke atas. Enggak, naik. Terus naik, tekuk. Nah, naikkan lagi kakinya, naikkan lagi. Nah, tekuk lagi. Nah, supaya enteng kayak gini, ini bisa naik, tambah kencang ini. Jadi nanti si penderita stroke itu jalannya nggak goyang, nggak mau roboh. Nah, setelah itu baru ini botol ini taruh di tumit. Ini lakukanlah sampai si penderita stroke ini kakinya naik sendirinya. Inilah caranya supaya si penderita stroke itu bisa berjalan dengan napak di tanah dengan sempurna. Jadi insya Allah nggak miring lagi kayak gini. Nah, coba Pak, ini mainkan Pak kakinya gini, tumitnya. Nah, naik turun. Ini terus naik. Nah kayak gini. Nah sudah. Sekarang coba Pak, duduk sini. Nah sini. Monggo duduk Pak. Duduk sini. Nah coba diangkat, kaki diangkat. Nah, lurus. Ini luruskan kakinya, luruskan gini. Lurus. Nah kayak gini. Insya Allah nanti akan sempurna. Nah, mungkin begitu dulu informasi dari saya. Lain waktu nanti saya akan membongkar lagi gimana cara membuka tangan. Ini Bapak ini yang sudah gegam. Mayoritas orang stroke akan gegam dan sulit sekali untuk sembuh normal kayak sebulan. Nah, nanti insya Allah nanti akan saya bongkar dan Bapak bisa sembuh dengan sempurna. Kiranya cukup sekian dulu. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudaraku di mana saja berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.